Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adli. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tidak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan banyak rahmat karunia dari Allah sehingga kita mampu menjalankan seluruh rangkaian aktivitas kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salah satu doa yang kita inginkan itu, doa yang seringkali kita baca adalah ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu digunakan kata kami dalam Al-Quran. Ya, jadi seringkali Al-Quran itu menggunakan narasi atau diksi dengan kata kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Termasuk ayat berikutnya tuh ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu digunakan kata kami menggunakan makna jamaah. Itu artinya berjamaah itu sangat dianjurkan dan penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang itu berdoa, dia cuma berdoa untuk dirinya sendiri tapi dia tidak mendoakan orang lain, itu orang pelit, kata ulama. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais Ats-Tsamarqandi dikatakan, kalau orang hanya berdoa tapi dia mendoakan dirinya sendiri, tidak mendoakan orang lain, apalagi tidak mendoakan orang tuanya, itu orang pelit namanya. Maka digunakan kata tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ditafsirkan oleh ulama apa yang disebut dengan jalan yang lurus, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Ditafsirkan dalam ayat yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin. Was-siddiqin, as-siddiqin itu ditafsirkan dalam beberapa kitab tafsir, itu artinya para sahabat-sahabat Nabi. Wasyuhada, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, kita nggak mungkin masuk golongan para nabi dan para rasul. Para siddiqin pun itu para sahabat-sahabat Nabi. Wasyuhada'i wassalihin, yang sangat mungkin bagi kita adalah masuk pada kelompoknya orang-orang soleh. Itu yang kita minta, bahwa kita minta supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Orang kalau sudah disebut soleh itu sebetulnya sudah tidak ada pembagian antara soleh ritual dengan soleh sosial. Orang kalau disebut nih orang soleh berarti sosialnya iya, ritual soleh secara sosialnya iya, soleh yang hubungannya dengan Allah pun juga iya. Nah, kita nih sering terbagi bahwa ada soleh spiritual yang kaitannya dengan Allah, ada soleh yang kaitannya dengan sesama. Yang sebetulnya secara definisi dalam agama, orang kalau sudah disebut soleh itu, ya berarti dia menjalin hubungan dengan Allah itu baik, dan menjalin hubungan dengan sesama manusia pun baik. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu harus menghasilkan akhlak yang mulia. Contohnya dalam salat itu, wa aqimis shalah wa atuz zakat. Ada 3 ayat yang itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kalau salah satu itu tidak ditunaikan padahal dia selalu bergandengan dalam ayat itu tidak Allah terima. Salah satu ayatnya, wa aqimis shalah wa atuz zakat. Setiap perintah salat itu terkadang bergandengan dengan perintah zakat. Itu dimaknai oleh ulama, salat itu antara hubungan kita dengan Allah, dan zakat itu kaitannya antara diri kita kepada sesama manusia. Orang salatnya rajin,
tapi zakat tidak dia keluarkan, tuh berpotensi sholatnya tidak diterima oleh Allah, meskipun secara fikih sholatnya sah. Jadi berapa banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan kesolehan pribadi antara kita dengan Allah, itu berkaitan dengan antara kesolehan kita kepada sesama. Bahkan dalam Al-Quran itu lebih banyak ayat-ayat yang berbicara terkait dengan tentang zakat, infak, sodakoh, larangan mencaci maki. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan kesolehan sosial. Ya, apa makna soleh itu dikatakan oleh ulama? Kata Imam Raghib Al-Asfahani, soleh itu lawan kata dari kata fasad. Fasad itu artinya rusak. Perbuatan yang merusak, perbuatan buruk itu dikatakan fasad. Lawan kata fasad adalah soleh. Soleh itu adalah perbuatan baik yang dibenarkan oleh agama. Jadi orang berbuat baik kalau tidak dibenarkan agama, meskipun secara pandangan manusia benar, tapi kalau dia bertentangan dengan nilai-nilai agama, berarti bukan perbuatan soleh, bukan amal soleh. Ya. Maka definisi daripada soleh itu artinya perbuatan baik yang dibenarkan oleh agama, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu agama yang mulia, yang kualitas keagamaan, ilmu agamanya itu harus dibawa, disampaikan oleh orang-orang yang mempunyai sanad keilmuan. Jadi kalau belakangan kita sering lihat viral, ya seorang nama yang disebut dengan guru gembul yang belakang habis mengkritisi umat Islam. Satu sisi memberikan kritik, tapi satu sisi menyesatkan. Ya, kenapa? Karena dia hanya menggunakan akalnya, tidak menggunakan dalil-dalil agama. Maka banyak kami dalam diskusi para ulama, para kiai, para ustadz itu untuk apa kita timpali? Ya, orang kayak begitu belajar ilmu hadis tidak, punya sanad keilmuan Al-Quran tidak, belajar kaidah usul fikih tidak, ngerti bahasa Arab pun tidak, lantas berbicara masalah agama. Itu yang merusak. Maka sanadnya umat Islam itu dijaga. Maka keilmuan dalam agama Islam itu tidak boleh sembarangan diucapkan, Pak. Maka saya mengkritisi beberapa ustadz, beberapa kiai yang sering mengatakan Nabi Adam itu punya dosa. Bismillah. Barangkali kita sering dengar begitu. Nabi Adam itu dosanya cuma satu, makan buah khuldi. Nabi itu mustahil berbuat dosa, Pak. Itulah perlunya menjaga sanad keilmuan. Yang ilmu itu disampaikan oleh guru kita punya guru, gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi spiral apapun ustaz, kalau dia katakan Nabi Adam itu punya dosa satu, itu dia salah dalam memahami dalil-dalil agama. Dalam surah Toha itu dikatakan dalam ayat 115 itu, ya, bahwa ketika Nabi Adam makan buah khuldi itu fanasia, Nabi Adam dalam keadaan lupa. Yang kedua, ketika Nabi Adam makan buah khuldi itu setan menggoda Nabi Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan tuh pakai kata demi Allah. Jadi Nabi Adam tuh ketika iblis menggunakan demi Allah, Nabi Adam percaya bahwa mustahil iblis sudah menyebut nama Allah dia akan berdusta. Tapi ternyata Nabi Adam menyadari ada makhluk setega itu menggunakan kata demi Allah untuk menipu sesama makhluk ciptaan Allah. Jadi prinsip agama apa namanya, Nabi itu nggak punya dosa, namanya Nabi itu nggak punya salah. Kalau Nabi punya dosa akan bertentangan dengan sifat wajib bagi Nabi, yaitu maksum. Karena Nabi itu maksum, dijaga dari dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Jadi mustahil seorang Nabi itu punya dosa, itu sangat mustahil. Ya maka kalau Nabinya aja berbuat dosa, bagaimana umatnya? Nabinya nggak berbuat dosa aja kita tiap hari bikin dosa terus. Ya. Maka yang kita harapkan kita akan tergolong masuk pada kategori orang-orang yang soleh. Ya dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu, yaitu orang-orang yang nanti ketika mereka di akhirat mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat.
Siapa orang yang diberi nikmat itu? Yaitu golongan para nabi, wasiddiqin golongan para sahabat, wasyuhada orang-orang yang mati syahid, wasalihin dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa dan Allah akan menempatkan mereka ini pada tempat-tempat yang mulia. Jadi taat kepada Allah itu diiringi dengan taat pada Rasul. 3 ayat itu dalam sebuah kitab dikatakan ada 3 ayat yang kalau salah satunya kita lakukan dan yang salah satunya kita tinggalkan itu tertolak amal ibadah kita. Yang pertama ada salat, ada zakat, itu saling bergandengan. Orang mengerjakan salat tidak mau membayar zakat, tidak diterima salatnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebab setiap ayat perintah berbakti kepada kedua orang tua itu beriringan dengan perintah agar dia taat menyembah kepada Allah. Yang ketiga apa? Tadi ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. 3 ayat ini tidak boleh saling dipisahkan antara kaitan yang satu dengan yang lainnya. Maka nikmat terbesar itu kata ulama itu adalah ketika kita mampu menjadi orang-orang yang beramal soleh, menjadi orang-orang yang baik. Jadi kita seringkali berdoa, ya Allah jadikanlah kami menjadi kelompok, menjadi orang-orang yang soleh. Kita minta agar kita tergolong menjadi orang-orang yang soleh. Itu dikatakan oleh para ulama bahwa nikmat terbesar di muka bumi ini itu ada 2. Nikmat terbesar di muka bumi ini itu ada 2. Di antaranya adalah yang pertama, Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah meminta jadi umatnya Nabi. Kita belum pernah berdoa barangkali dulu untuk menjadi umatnya Rasul sebagaimana nabi-nabi terdahulu minta menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang belum pernah meminta ketika di alam rahim ibu, Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib kita syukuri. Maka kalau kita minta kepada Allah itu minta surganya yang cakep. Kita kalau berdoa kepada Allah itu minta surganya, minta surga yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu jangan tanggung-tanggung. Ya barangkali kita mendengar tetangga kita, saudara kita, dia bilang, ya saya mah masuk di emperan surga aja udah alhamdulillah, dia bilang. Ya, di emperan surga aja udah alhamdulillah banget. Jangan minta, jangan di emperan surga, nggak enak Pak. Ya di emperan surga aja udah syukur bener. Jangan minta surga Firdaus yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan oleh Nabi, idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau engkau berdoa meminta kepada Allah, minta surganya surga Firdaus. Sebab itu surga yang paling cakep, yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pesimis minta di emperan surga. Meskipun dalam ayat dikatakan faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Itu dalam kitab tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab dikatakan itu orang udah selamat dari api neraka saja. Meskipun jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal, itu sudah alhamdulillah betul itu. Meskipun jarak dia dengan neraka itu hanya sejengkal saja, selamat dia, itu sudah bersyukur sekali. Jadi minta surga yang paling tinggi yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih beruntung menjadi umatnya Nabi. Salat kita banyak salah, puasa kita banyak salah. Bahkan salat kita banyak tidak khusyuknya. Kata Nabi, fungsi daripada sholat sunnah itu untuk menambal sholat fardu kita yang kita kerjakan dan di dalamnya banyak salah khilaf kita. Jadi sholat sunnah itu penambal untuk sholat fardu kita. Yang sebetulnya kalau kita mau berpikir, sholat sunnah kita aja tuh nggak khusyuk lagi aja. Ya. Tapi dengan cara apa solusinya? Kata ulama, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Imam Malik itu dalam riwayat setiap hari itu sampai 15.000 kali bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau solawatnya saja 15.000, apalagi tasbihnya. Kalau solawatnya saja 15.000, apalagi ucapkan tahmidnya, apalagi ucapan takbirnya. Ya maka kalau kita zikir wiridan bareng imam tuh jangan dipotong-potong. Ila ya Rabbi subhanaka subhanallah banloh. Alhamdulillah hamdal Allahu akbar lokbar. Tenang saja dalam zikir tuh. Ya. Jadi yang kita minta itu golongan orang-orang yang soleh. Bahkan ada ulama ditanya, apakah ketika kita berada di alam kubur, sedangkan kubur kita itu dekat dengan orang soleh, apakah itu akan memberikan dampak kepada kita? Itu dijawab oleh ulama. Sebagaimana ketika kita hidup bersama berdampingan dengan orang-orang soleh, dan kalau kita meninggal dunia berdampingan dengan makamnya orang-orang soleh, begitulah kenikmatannya. Maka haram kita menguburkan jenazahnya umat muslim itu di tengah pemakaman orang-orang non muslim, dan sebaliknya, karena itu akan berdampak, Pak. Akan berdampak. Ini dalam riwayat nih, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada anak kecil tuh dikubur sama orang tuanya. Dikubur sama orang tuanya, tapi baru beberapa hari orang ini mimpi didatangi oleh anaknya. Tapi anaknya sudah dalam kondisi ubanan. Kemudian ayahnya bertanya, apa yang menyebabkan engkau ubanan wahai anakku? Engkau ini kan ketika dikubur masih muda, kenapa baru beberapa hari sudah ubanan? Dia bilang, karena aku berdampingan dengan makamnya orang-orang zalim. Dia bilang, ya jadi ketika azab itu diperlakukan untuk orang itu oleh malaikat azab, ya maka aku mendengar teriakan orang itu. Ya maka dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu, orang kalau dia durhaka kepada Allah, sekali pukul sama malaikat itu mendem sampai 70 hasta. Jadi sekali pukul sama malaikat itu mendem 70 hasta itu sekitar 30-35 meter. Sampai dia mendem ke dalam itu. Itu saking mengerikannya azab kubur. Jadi sebagaimana kita berkawan dengan orang-orang soleh, itulah yang kita harapkan berkawan juga dengan orang soleh ketika kita di akhirat nanti. Jadi berkawan dengan orang soleh, kelompok dengan orang soleh itu akan memberikan syafaat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena nanti di akhirat itu kita akan mencari ainaha yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, mana teman saya yang selama dia di dunia dia beramal soleh dengan kami, salat bersama kami, puasa bersama kami. Mana ya Allah orang itu? Mana teman saya? Itu nanti Pak, kita diberikan hak prerogatif untuk nolongin orang yang kita cintai kalau kita punya amal soleh. Jadi syafaat tertinggi itu syafaat dari Nabi. Syafaat yang berikutnya itu syafaat dari keluarga, dari orang tua, dari anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga syafaat dari orang-orang alim, dari guru-guru kita. Yang terakhir itu adalah syafaat daripada orang-orang soleh, teman-teman kita. Ya. Maka kalau kita punya teman-teman orang-orang soleh, itu kita pegang erat-erat tuh. Ya, kalau kita punya teman orang-orang soleh itu kita pegang erat-erat, karena itu nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Kita punya kenalan orang dalam aja di dunia tuh rasanya enak betul, Pak. Kita punya kenalan orang dalam aja tuh sudah enak betul, Pak. Ya, saya di Samsat itu mau bayar pajak, udah Ustaz tenang aja, terima jadi aja, nanti kita antri. Ya Allah, enak betul begitu. Ya, enak betul begitu. Itu hikmahnya, ya Rob, di dunia aja kalau punya kenalan orang dalam enaknya begitu. Apalagi kalau di akhirat lah. Ketika pengen ya ke rumah sakit itu kata Ustaz sebut aja nama saya, nama dokternya, nggak bakal dipakai antri, nggak bakal pakai lama-lama nunggu. Dan itu betul. Itu di dunia saja tuh enaknya begitu kalau kita punya kenalan orang dalam. Ya orang dalam kita siapa di akhirat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin minum dulu, Pak. Ya, tadi airnya panas betul ini. Saya punya amalan kalau air itu panas banget, Pak, bacain aja surat Yasin 3 kali, insya Allah adem tuh, Pak. Ya, ya.
bacain aja Yasin 3 kali nanti juga adem. Ya. Makanya banyak ibu-ibu bilang, Ustaz saya suka jengkel sama suami saya. Ibu kalau mau marah saya bilang jangan langsung marah. Ya ibu kesel nih pulang, ini suami liatin aja pulang gue omelin nih laki gue nih. Dia bilang, nanti pas ibu buka pintu ingat pesan saya, sebelum marah ibu baca dulu surat Al-Ikhlas 3 kali. Habis baca surat Al-Ikhlas baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim 1 sampai 5, ayat kursi terakhir surat Al-Baqarah 1 sampai 3. Baca itu dulu Bu. Ya. Kalau suaminya buka pintu assalamualaikum tret, ibu langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah nggak jadi marah tuh Bu. Ya kata suaminya, masya Allah gua diruqyah dia bilang. Ya. Yang kedua apa? Nikmat yang patut kita syukuri itu ketika kita bisa menjadi orang yang soleh. Itu yang harus kita syukuri. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini masih terlelap dalam tidurnya, sedangkan kita sudah terbangun, bermohon, bermunajat, sholat berjamaah, kita niat i'tikaf, hadir di majelis ilmu. Maka kesolehan itu adalah suatu nikmat yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Kita kan kalau lihat orang banyak duit itu rasanya ya Allah enak bener jadi kayak dia ya, duitnya banyak banget dia bilang. Ya. Tapi terkadang sedikit di antara kita yang merasa ya Allah itu orang soleh betul, saya pengen seperti orang itu. Kita sering iri kepada orang, kita sering kepengen ketika melihat orang yang orang itu punya orientasi dunia. Tapi kita terkadang lupa untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan ketika kita melihat orang-orang yang Allah berikan kepadanya kesolehan. Padahal kesolehan itu adalah suatu nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Dulu Imam Ibrahim bin Adham itu pernah didatangi orang. Imam Ibrahim bin Adham ditanya oleh orang, wahai Tuan Imam, kami ini pernah mendengar engkau mengatakan bahwa ketika kita banyak bermaksiat kepada Allah, maka nanti Allah akan mengangkat kenikmatan rizki daripada kita. Lalu orang ini katakan, kami ini bergelimang dengan noda dan dosa. Tapi justru ketika saya sering bermaksiat, itu harta kami semakin bertambah, dagangan kami semakin laris. Lalu apa bukti bahwa ketika kita sering bermaksiat Allah akan mencabut rezeki kita? Karena pada faktanya yang kami rasakan ketika kami bermaksiat, Allah tetap memberikan banyak rezeki, banyak uang kepada kami. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ya waladi, wahai anakku, dia bilang, kata siapa Allah memberikan rizki kepadamu? Ketika Allah mencabut nikmat beribadah dalam dirimu, ketika Allah cabut kekhusyuan beribadah dalam hatimu, engkau banyak meninggalkan salat fardu dan engkau banyak melalaikan salat-salat sunnah. Siapa bilang Allah memberikan rizki kepadamu? Justru saat itu Allah sedang mencabut rizki, mencabut kenikmatan dalam hidupmu. Dan kata Imam Ibrahim bin Adham, itu adalah azab yang tidak engkau rasakan. Jadi Allah itu dalam Asmaul Husna-Nya apa? Punya sifat namanya Al-Latif. Allah dalam Asmaul Husna-Nya itu punya sifat Al-Latif. Al-Latif itu artinya lembut. Allah ketika memberikan nikmat kepada kita itu dengan cara yang lembut. Saking lembutnya nikmat Allah kepada kita, lupa untuk kita syukuri. Tapi jangan lupa Allah pun memberikan azab kepada orang terkadang dengan cara Al-Latif, dengan cara yang lembut, yang sehingga orang ini tidak terasa dia sedang diazab oleh Allah. Dan kata ulama, kalau kita diazab oleh Allah, kita diberikan hukuman oleh Allah, dan hukuman itu bisa kita rasakan. Berkurangnya harta, diberikan musibah. Kalau itu hukuman dari Allah dan itu masih bisa kita rasakan,
itu masih tidak terlalu berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah ketika Allah memberikan hukuman kepada kita dan kita tidak sadar bahwa kita sedang dihukum oleh Allah. Itu hukuman yang kita takutkan. Barangkali ada orang yang taat sekali ibadahnya kepada Allah, tapi di hatinya dipenuhi dengan berbagai macam kesombongan, yang dengan itu sebetulnya hancur, hangus amal-amal ibadah yang selama ini dia lakukan. Jadi khawatir dengan hukuman-hukuman Allah. Ya, maka kita minta supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Kita doa, ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh. Maka dalam tasyahud awal, tasyahud akhir itu ada yang kita baca, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi kalau kita mau masuk rumah tuh, itu meskipun di dalam rumah kita tidak ada orang, itu kata ulama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Meskipun tidak ada orang, tapi itu diisi rumah kita tuh oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau kita masuk rumah ucapkan salam. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, itu biar setan-setan itu tidak ikut masuk ke dalam rumah bersama kita. Ya, karena ada setan namanya dasim. Ya, dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, itu ada setan namanya dasim. Ya, dasim itu setan yang kerjaannya gangguin rumah tangga orang itu. Ya, itu namanya dasim. Jadi ketika kita menutup pintu itu ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kata setan, tidak ada tempat menginap bagi kita di dalam rumah ini, dia pergi itu. Ya. Apalagi cabai-cabean zaman sekarang, Bu, dia nggak peduli meskipun aki-aki, yang penting kaya, diserempet terus. Ya. Paling lagi viral itu lagu apa, Bu? Lagu ada kalau ada 9 nyawa, ya mau samamu saja, dia bilang. Ya, kadang bapak-bapak protes tuh. Kalau ada 9 nyawa, dia bilang mau samamu saja. Ada jamaah itu, ya Ustaz, saya emang nggak pengen sama istri saya di akhirat. Ya, emang kenapa? Di dunia aja udah bawel banget, apalagi di akhirat, dia bilang. Ya. Ya, jadi gitu. Apalagi sekarang itu ya banyak sekali ya lirik-lirik lagu tuh yang sebetulnya menjauhkan kita dari Allah tuh. Ya, banyak lirik-lirik yang menjauhkan kita dari Allah. Ya, kemudian nikmat yang tadi tuh, nikmat yang wajib kita syukuri kalau kita sudah diberikan kesolehan, kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah tuh. Ya, apa yang dimaksud dengan orang soleh itu? Ya, itu dikatakan nih, menurut Ibnu Katsir, Pak, beliau mengatakan dalam tafsirnya, man amila bima amarallahu Allah wa rasuluh. Siapa yang disebut dengan orang soleh itu man amila, siapa dia yang melakukan sesuatu bima amarahullahu wa rasuluh, yaitu orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan rasul-rasulnya. Wa taraka ma nahahullahu anhu wa rasuluh, dan orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan rasulnya. Kita nih sebagai manusia terkadang taatnya kita jalanin, dosa pun kadang kita lakukan tuh tipe-tipe kita, Pak. Ya. Ibadah mah ibadah kita, tapi kadang ada aja dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari itu kadang kita lakukan, Pak. Ya. Kadang di pengajian aja, di pengajian itu ya kalau kita nggak suka sama orang, kadang kita colek tuh paha teman kita, Pak. Ya. Ibu-ibu tuh kadang di pengajian kalau dia nggak suka sama temennya tuh dia colek temennya, dia colek, dia kasih isyarat aja, tuh dia bilang bibirnya aja maju tuh, gitu. Ya, itu, ya, yang dia keselin baru buka sendal tuh di depan tuh dia colek temennya, udah dia colek tuh, tuh, ya, itu meskipun hanya bibir kita ngasih isyarat, Bu, ya teman kita tahu meskipun bibir kita nah itu oh si Anu gitu. Itu pun akan dihisab itu oleh Allah tuh. Ya itu pun akan dihisab oleh. Jadi ya Allah, ya Rob, kita ini kadang amal soleh kita lakukan, dosa juga kadang kita kerjain. Ya. Itu belum ngomong, belum, baru isyarat aja. Itu terjadi pada dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Ya.
Jadi ketika ada Rasulullah di hadapan orang-orang kafir, itu orang kafir lagi pada kumpul, dia colek tuh temennya, dicolek tuh sesama orang kafir, saling nyolek, saling memberikan isyarat. Ya, ada yang memberikan kedipan mata, ada yang memberikan dengan gaya ya, bibirnya tadi itu untuk menghina Nabi Muhammad. Jadi orang kafir tuh nyolek, bahasanya begitu, Muhammad begitu. Kira-kira begitu. Itu malaikat Jibril udah sewot bener, Pak. Itu ditusuk punggungnya tuh orang-orang kafir, ya, yang memberikan isyarat kepada temannya yang dia dalam hati itu barang tuh si Muhammad tuh, kira-kira begitu. Itu ditusuk punggungnya tuh orang-orang kafir, beberapa orang-orang kafir ditusuk dengan tangannya malaikat Jibril sampai orang ini tuh ya punya rasa sakit dan sakitnya mengeluarkan bau busuk dari badannya. Ya. Karena Nabi Muhammad pun merasa terhina, merasa tersakiti dengan isyarat-isyarat seperti itu. Jadi kita tuh taatnya kita jalanin dan dosa pun terkadang kita lakukan. Tapi kata Imam Izzuddin bin Salam, emang ya manusia pada umumnya, manusia biasa itu sulit untuk melepaskan maksiat sepenuhnya. Berat kita meninggalkan maksiat sepenuhnya. Dalam kebaikan, tapi kadang ada aja maksiat yang kita lakukan. Tapi kata Imam Izzuddin bin Salam, minimal kata beliau, kesolehan kita, kebaikan kita lebih banyak daripada noda dan dosa kita. Ya. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan orang-orang soleh? Nah, di mana tempatnya orang soleh? Ini masih dalam pendapatnya Imam Ibnu Katsir. Di mana tempatnya orang-orang soleh? Tempatnya orang-orang soleh itu fa innallaha azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala yuskinuhu darul karamah. Darul karamati akan menempatkan orang ini pada tempat-tempat yang mulia itu. Wa yaj'aluhu murafiqan lil anbiya'i, dan Allah akan menjadikan kepadanya nabi sebagai temannya. Thumma liman ba'dakum fir rutbah, dan kemudian Allah akan memberikan kepadanya berada dalam tingkatan wahumus siddiqun, ya, agar mereka termasuk dalam kelompok orang-orang as-siddiqun. Thumma syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Thumma umumul mu'minin, dan termasuk di dalamnya orang-orang yang beriman. Wahumus salihun, dan termasuk orang-orang soleh tuh yang kayak begitu tuh. Siapa yang disebut dengan orang soleh? Alladzina saluhat sarairuhum wa alaniyatuhum. Orang soleh itu yang baik dia zahirnya dan baik juga batinnya, itu orang soleh. Ya. Orang soleh itu yang baik tampilan zahirnya dan baik juga batinnya. Itu yang berat. Itu yang berat. Ya. Barangkali secara zahir saya dan semua barangkali kita sudah menampilkan yang terbaik. Ya. Kita pakai baju yang baik, kita pakai parfum segala macam untuk hadir ke majelis taklim. Tapi barangkali di hati kita masih ada ya sedikit-sedikit kesombongan segala macam itu. Ya, itu yang harus kita istighfarkan. Maka kata Imam Al-Haddad, tetaplah berbuat kebaikan, tetaplah beramal saleh meskipun terkadang kita masih bermaksiat. Diharapkan dengan amal saleh yang kita lakukan itu akan menghilangkan kekotoran-kekotoran dalam jiwa kita. Maka kenapa sholat kita tuh seringkali tidak khusyuk? Sebelum sholat kan dianjurkan membaca Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. A'udzu billahi minka al'anuka bila'natillahi tamah. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi supaya sholat kita tuh khusyuk. Tapi dalam sholat kita ketemu dengan perkara-perkara yang membuat kita tidak khusyuk. Rakaat pertama kita masih khusyuk. Ya. Rakaat kedua kita udah mulai lupa ini rakaat keberapa. Rakaat ketiga pikiran kita udah kacau nih, nanti mau kondangan berangkat jam berapa hari Ahad ini. Ya. Dalam sholat itu kita tidak khusyuk tuh, padahal kita sudah berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Ya, ini menarik nih dalam kitab-kitab tasawuf, salah satunya dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah.
karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa sih sholat kita masih nggak khusyuk juga? Sedangkan kita sudah berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Disebabkan kata ulama, karena di hati kita itu masih ada sifat-sifat syaitan. Itu yang membuat sholat kita tuh tidak khusyuk. Sifat syaitan itu dalam kitab-kitab tasawuf itu seperti makanan anjing yang bersemayam dalam hati kita, Pak. Kita kalau liwat dan kita membawa beberapa makanan yang disukai oleh anjing itu anjing ngikutin kita. Kalau kita timpah itu anjing cuma mundur selangkah dua langkah. Kita maju ke depan, itu anjing ngikutin kita lagi. Kenapa? Karena kita membawa makanan-makanan yang disukai oleh anjing. Nah, begitulah sifat-sifat buruk dalam hati kita itu seperti makanan-makanan syaitan. Sehingga ketika kita sholat, syaitan pun masih ikut dalam hati kita, karena di dalamnya masih ada makanan-makanan yang disukai oleh syaitan. Kemudian apalagi menurut Imam Ibnu Katsir, yakni menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu nanti akan Allah tempatkan di tempat-tempat yang mulia. Imam Ali Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir beliau ketika menafsirkan ayat tadi surah An-Nisa itu dikatakan bahwa nanti orang-orang soleh itu akan ditempatkan oleh Allah ma'alladzina an'amallahu alaihim bidukhulil jannah. Orang yang seperti itu akan Allah masukkan bersama mereka, orang-orang yang soleh itu, ke dalam syurga. Wal wusuli ila ma a'adallahu lahum, dan itu sudah Allah siapkan untuk mereka, yaitu untuk orang-orang yang soleh. Kemudian dikatakan lagi dalam tafsir Imam Ali Asy-Syaukani, ciri orang soleh. Ciri orang soleh itu warafiqu ma'khudhum minar rifqi. Orang soleh itu ciri-cirinya dia itu punya kelembutan. Wa huwa linul janib, dan dia itu mudah bergaul. Itu ciri orang soleh. Jadi ciri orang soleh itu warafiqu ma'khudhu minar rifqi, lembut orangnya, wa huwa linul janib, dan dia mudah bergaul. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, itu Allah berpesan dulu kepada Nabi Musa, ya Musa, berdakwalah engkau kepada Fir'aun dengan qaulan layyina, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Itu dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan, orang yang ngaku Tuhan saja sekelas Fir'aun itu masih Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berbuat lemah lembut kepada Fir'aun. Kata ulama, kepada orang yang mengaku Tuhan saja Allah masih memerintahkan kita, memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berlaku lemah lembut. Apalagi kalau kita mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita, tentu Allah akan lebih lemah lembut dalam memperlakukan kita. Ini motivasi buat kita supaya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kepada Fir'aun saja yang dia sudah mengaku Tuhan, Allah perlakukan dengan lemah lembut, apalagi kita yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Kemudian ditafsirkan lagi nih oleh Imam Baydhawi dalam kitab Anwarut Tanzil, apa yang disebut dengan orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang waktunya dihabiskan untuk melakukan amal-amal soleh, mentaati Allah dan mentaati Rasul-Rasulnya. Ya, bentar lagi syuruk ya. Kemudian Imam Al-Baghawi mengatakan orang yang soleh itu adalah orang-orang yang dia beramal seperti amalannya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian menurut Said Bakri bin Said Muhammad Syata' ad-Dimyati, siapa yang disebut dengan orang soleh? Wassalihuna humul qaimun, yaitu mereka orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah bihukukillah wa hukukil ibad. Ini titik tekannya di sini. Orang yang soleh itu ya humul qaimun,
Bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang dia beramal soleh, dia penuhi hak-haknya Allah dan dia penuhi hak-hak sesama manusia. Jadi kadang orang banyak minta amalan, minta doa, Ustaz tolong saya minta amalan biar cepat lunas utang. Ya. Amalan lunas utang itu pertama emang dia niat buat bayar, Pak. Ya. Jadi biar kata dia baca sholawat, baca surat Yasin, baca surat Al-Waqiah, tapi di hatinya nggak ada niat buat ngelunasin utang, nggak bakal lunas tuh utang. Ya. Nggak cukup sama amalan, enggak. Tapi harus diiringi dengan niat ikhlas dia untuk membayar hutang dan usaha maksimal. Ya. Ada orang, Ustaz minta saya amalan, minta amalan ya supaya lunas utang. Ya. Minta amalan aja nggak cukup, tapi harus diiringi dengan niat untuk membayar hutang. Ya. Dan itu penyakit setan itu, Pak. Ya Allah, kalau saya punya duit, saya pengen bayar utang, udah ada duit mah dia nggak mau, sayang, Pak. Ya, itu tipu daya setan itu. Ya, karena nanti di akhirat nanti itu sudah tidak ada dinar, tidak ada dirham. Orang membayar hutangnya itu harus dengan pahala yang mereka miliki. Maka Nabi itu tidak mau menyolatkan orang yang dia belum memenuhi hak-hak sesama manusia. Apa? Hak membayar hutang. Ya. Jadi Nabi itu sebelum sholat jenazah selalu bertanya, apakah orang ini punya hutang dan siapa yang akan menanggungnya? Kalau ada ahli waris yang menanggungnya, tuh Nabi sholatin. Tapi kalau nggak ada yang menanggungnya, tuh Nabi tinggal. Nabi tinggal itu bukan berarti tidak boleh menyolatkan orang yang punya, bukan. Artinya Nabi nggak mau nyolatin, silakan yang lain aja sholatin. Begitu. Maka nanti akan terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah orang yang meninggal bunuh diri itu ya boleh disolatkan atau tidak? Ya, itu pendapat ulama mengatakan ngapain orang kaya begitu disolatkan? Dia sudah mati dalam keadaan kafir. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau orang mati bunuh diri, lagi berzina dia meninggal dunia, ya lagi zina dia mati, lagi mabuk dia mati, itu tetap aja sholatin. Penuhi saja hak-hak dia sebagai orang Islam, ya. Lalu urusan dosanya itu serahkan saja kepada Allah. Ya. Dulu barangkali Bapak kenal Buya Tasmuni Al-Hashim tuh, rumahnya tuh di mana? Di Caplin kalau tidak keliru tuh ya. Itu beliau dalam selesai khutbah beliau katakan, saya nggak mau, dia bilang, menyolatkan orang yang matinya karena bunuh diri. Ya tapi guru-guru kami dan dari beberapa kitab literatur fikih itu memang ada pendapat begitu, Pak. Tapi kalau saya pribadi tetap kita sholatkan. Urusan noda dan dosanya kita serahkan kepada Allah. Ada orang ulama yang mengambil jalan tengah. Ulama yang mengambil jalan tengah. Orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat, orang yang seperti ini jangan disolatkan sama tokoh agama, jangan disolatkan sama aparatur pemerintah, orang lain aja yang nyolatin. Tapi tokoh agama, ya para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat jangan nyolatin, biar yang lain aja nyolatin. Itu yang jalan tengah tuh. Ada pendapat mengatakan begitu. Cuma kalau ini diterapkan di negara kita, Pak, ya kalau giliran sholat jenazah ustadznya nggak ada, tokoh masyarakat nggak, itu main sholat jenazah main dorong-dorongan itu, ya. Main dorong-dorongan. Lo bayangkan kita orang yang nggak biasa nyolatin jenazah terus jadi imam sholat jenazah, itu kan ketar-ketir juga. Ya, tutupan kerandanya ketiup angin aja di hatinya, masya Allah ini hidup lagi, jangan-jangan, kan panik dia. Ya, jangan sampai kayak berita beberapa tahun lalu tuh yang COVID, nyolatin jenazah sampai ruku lagi. Ya, nyolatin jenazah sampai ruku. Ya, lebih bahaya kalau nyolatin jenazah pakai sujud. Ya. Ya. Tapi kalau orangnya pinter akal celaka juga, Pak. Nyolatin jenazah Allahu Akbar pakai ruku pakai sujud. Dia bilang, ente gimana nyolatin jenazah pakai ruku pakai sujud? Kan sholat jenazah nggak pakai ruku nggak pakai sujud. Dia akalnya pinter. Ini jenazah dosanya gede banget kudu pakai sujud, dia bilang. Ya. Ini Nabi tuh nggak mau menyolatkan tuh. Ya. Nabi nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Kenapa? Karena dia masih punya tanggungan hak sesama yang belum dia penuhi. Makanya hak warisan itu, Pak, itu kudu cepat dibagi, Pak. Ya, warisan itu harus cepat dibagi. Ya, kalau ribut masalah warisan itu nggak boleh. Tapi kalau warisan cepat dibagi itu memang dianjurkan dalam agama.
Ya, jadi salah orang bilang kuburan orang tua masih basah udah bagi-bagi warisan. Justru itu dianjurkan dalam agama. Ya, yang nggak boleh itu ribut dalam urusan warisan. Ya, beberapa kawan itu sampai ya gugat-gugatan ke pengadilan agama ya gara-gara warisannya itu tidak cepat dibagi. Jadi jangan bilang begini, aduh jangan bagi warisan dah, nggak enak masih ada ibu. Dia bilang enggak, warisan tuh dibagi meskipun dia hanya berupa rumah. Ya, meskipun dia hanya berupa rumah, kalau sudah ada ahli waris dan ada yang itu memang harus cepat dibagi. Oh, ibu bagiannya 1/8, anak sepersekian. Meskipun itu rumah enggak dipecah, belum dijual karena masih ada ibu, yang penting sudah tahu haknya tuh masing-masing berapa. Jadi nanti itu tidak ada kemelut dalam perihal warisan tuh. Ya, yang penting mereka sudah tahu hak-hak mereka itu berapa. Ya. Jangan sampai ketika ada ayah atau ibu yang meninggal dunia, ahli warisnya kan sudah punya hak masing-masing. Ternyata ketika warisan itu belum diketahui berapa bagiannya, anaknya menyusul meninggal. Kan yang kasihan yang jadi cucu anaknya daripada anak yang meninggal ini. Bagian bapak saya mana, bagian ibu saya mana tuh. Itu tidak memenuhi hak itu. Ya, maka warisan itu memang betul paling dianjurkan itu untuk cepat dibagi. Kenapa? Untuk memenuhi hak-hak sesama. Maka orang yang disebut soleh itu tadi orang yang memenuhi hak-haknya Allah dan memenuhi hak-haknya sesama. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair para ustaz kita yang baru saja menyampaikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita semua